A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 15 Rajab tahun 1442 Hijriah atau 27 Februari tahun 2021, kita melanjutkan kajian kitab Tafsir As-Sa'di karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, kita masih dalam pembahasan tafsir surat An-Nisa, dan lanjutannya hari ini adalah di halaman 155. Di halaman 155 tafsir surat An-Nisa ayat yang ke-94. Di sini kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza darabtum fi sabilillah, apabila kalian pergi berperang, berjihad di jalan Allah, apabila kalian berjihad fi sabilillah, fatabayyanu, maka bertabayyunlah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza darabtum fi sabilillah, apabila kalian berangkat jihad fi sabilillah, fatabayyanu, maka jangan lupa tabayyun atau teliti. Jadi kalau berangkat fi sabilillah, wahai orang-orang yang beriman, jadi orang yang teliti. Wala taqulu, jangan sampai kalian berkata, liman alqa ilaikumus salam, kepada orang-orang yang memberikan salam kepada kalian, jangan sampai kalian mengatakan kepada mereka, lasta mu'minan, kamu bukan orang beriman, kemudian dibunuh. Tabtaguna aradal hayatid dunya, gara-gara ngarah kehidupan dunia yang gak seberapa, gara-gara ngarah ghanimah yang lagi dipegang sama dia. Dia mungkin pengen nyelamatin diri atau gimana, kemudian dia mengucapkan assalamualaikum. Jangan gampang-gampang bilang engkau bukan beriman, engkau bukan orang beriman, kemudian dibunuh gara-gara ngarah dunia yang gak seberapa. Fa indallahi maghanimu katsirah, di sisi Allah itu ghanimah lebih banyak lagi daripada yang kalian lihat depan mata. Kalian jangan terburu-buru ngelihat orang megang ghanimah nggak seberapa, kemudian dia mengucapkan salam, langsung kalian bilang dia bukan orang beriman. Nah, jangan terburu-buru seperti itu, karena ingat, ghanimah di sisi Allah itu lebih banyak lagi ketimbang apa yang kalian lihat depan mata. Kadzalika kuntum min qabl, begitulah kondisi kalian dulu. Dulu kalian kondisinya sama kayak orang itu. Awal-awal
Islam. Sekarang aja orang udah pada kenal kalian orang Islam gitu. Nah, dulu sama. Famannallahu alaikum. Maka seiring berjalannya waktu, Allah berikan kenikmatan kepada kalian sehingga kalian bisa kayak begini sekarang. Nah, sekarang udah jadi kayak begini, jangan buru-buru menilai orang lain. Cuma pengen ngarah dunia yang nggak seberapa. Di sisi Allah ada dunia lebih. Ada, bukan dunia lebih ya, gonimah. Ya, ada gonimah yang lebih banyak dari yang kalian lihat depan mata. Nah, dulu kalian juga seperti itu. Kemudian seiring berjalannya waktu, Allah berikan nikmat kepada kalian. Sekarang kalian udah seperti ini, jangan buru-buru menilai orang lain. Harus yang teliti, jangan lupa tabayyun. Fatabayyanu, sama Allah diulang lagi. Maka bertabayyunlah kalian, yang teliti. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan kalian, Allah itu khabir. Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Itu ayatnya yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini insyaallah. Kita perhatikan tafsirnya di halaman 156. Di sini menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, kalimat yang pertama. Kalimat yang pertama dalam ayat ini kalau kita perhatikan bunyinya apa? Bunyinya adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza darabtum fi sabilillah, apabila kalian berangkat jihad fi sabilillah, fatabayyanu, yang teliti, atau jangan lupa tabayun. Ini kalimat yang pertama. Nah, di dalam ayat ini kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, kita perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah perintahkan mereka apabila mereka keluar berjihad di jalannya. Berarti apabila mereka keluar berjihad fi sabilillah, idza darabtum fi sabilillah. Kemudian juga apabila mereka mengharap keridhaannya, apabila mereka mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka dianjurkan agar tabayun. Tabayun itu teliti, cek sana, cek sini. Jadi mereka dianjurkan untuk tabayun. Kemudian sinonimnya tasabbut, alif ba ta tha, tasabbut itu sinonimnya, tabayyun, tasabbut, mencari kejelasan. Dalam hal apa? Dalam segala perkara-perkara mereka yang samar, yang enggak jelas, yang mushtabihat. Kalau di lafaz hadis ada innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, di antara keduanya ada yang tidak jelas. Atau sering kita dengar sebutannya adalah syubhat. Ini masih syubhat nih, nggak jelas halal atau haram. Kalau terkait pembahasan ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian berangkat jihad fi sabilillah jangan lupa tabayyun, artinya yang teliti, yang cermat dalam mencari kejelasan di segala perkara yang syubhat atau yang samar. Pokoknya semua yang syubhat kita ingat harus tabayyun. Apa sebabnya? Di sini disebutkan oleh penulis rahimahullah, karena perkara itu ada dua macam. Jadi masalah di sini kita lihat sekali lagi apa sebabnya kita harus tabayyun. Sebabnya adalah karena perkara itu ada dua macam. Masalah itu ada dua macam. Ada
masalah atau perkara yang jelas. Ada perkara yang jelas, ada perkara yang tidak jelas, yang syubhat. Kemudian bagaimana menyikapinya? Menyikapinya lihat keterangan selanjutnya. Perkara yang jelas dan nyata ini tidak butuh lagi kepada tabayyun, tidak butuh lagi kepada tatsabbut. Nggak perlu kita teliti, nggak perlu kita terlalu nggak perlu ketelitian, nggak perlu kecermatan. Kenapa? Karena hal tersebut sudah tidak diperdebatkan lagi, sudah jelas. Jadi nggak perlu tabayyun, nggak perlu tatsabbut. Berbeda dengan yang kedua. Adapun perkara-perkara yang bermasalah, yang syubhat, yang tidak jelas, maka sesungguhnya kita membutuhkan tabayyun. Kita membutuhkan tatsabbut. Ini dalam kehidupan kita ada perkara yang tidak jelas, apapun perkaranya itu, urusan dunia apalagi urusan akhirat, kita harus tabayyun, kita harus tatsabbut. Jangan dengar dikit langsung ngomong. Ada kejadian di satu masjid, warganya nggak pernah ke masjid. Sehari-hari mereka bilang apa? Jangan sholat di masjid itu. Kenapa? Karena nggak ada salamannya. Ada warga yang masa bodoh sholat di masjid itu. Ketika belanja nasi uduk, kemudian bapak-bapak ngomong, "Mas, jangan sholat di masjid itu, nggak ada salamannya." Mas-mas ini ketemu sama jamaah masjid itu, kalau datang ke masjid ketemu sama pengurus dan jamaah yang lain, salaman, "Assalamualaikum, apa kabar?" Salaman. Kata mas-masnya, "Pak, ada salaman kok di masjid itu," gitu. Padahal maksud bapak itu nggak ada salaman habis sholat kali ya. Sementara di kepala mas-masnya ini ada salaman, kalau ketemu "Assalamualaikum, assalamualaikum," salaman gitu. Ini perlu namanya tabayyun. Nanti ketika bulan puasa akhir Ramadan biasa ada zakat fitrah tuh. Nanti ada omongan lagi, itu di masjid itu katanya zakat fitrah nggak terima duit katanya. Katanya harus beras. Lagi-lagi ngomong, padahal dia nggak pernah ke masjid sama sekali. Ini lagi perlu namanya tabayyun. Sehingga pernah ada salah seorang yang ngomong sama pengurus masjid tersebut, "Pak, katanya masjid nggak terima zakat fitrah pakai duit, Pak ya?" "Loh, kata siapa, Pak?" "Kata bapak fulan, kata ibu fulan." "Oh, mereka nggak pernah ke masjid, jangan dengerin. Datang ke masjid bawa duitnya." Diterima sama pengurus, walaupun dibeliin beras lagi. Ini lagi-lagi butuh namanya tabayyun. Ya, jadi jangan dengar sekelinting langsung ngomong sana ngomong sini. Ya, perlu namanya tabayyun. Harus hati-hati kita. Karena masalah-masalah itu ada masalah yang jelas, ada masalah yang tidak jelas. Nah, kenapa butuh namanya tabayyun? Kenapa butuh namanya tatsabbut? Lihat lanjutannya, agar dia mengetahui apakah dia berani mengambil resiko atau tidak. Artinya lanjut atau tidak, ngomong atau tidak gitu. Tabayyun dulu. Jangan belum tabayyun udah ngomong sana, ngomong sini. Ya, atau misalkannya kita mungkin pernah sholat di masjid ini, pernah sholat di masjid ini. Di masjid ini ketika subuh ada kunut subuhnya, di masjid ini sholat subuh kagak ada kunut subuhnya. Jangan langsung ngomong, "Oh, kalau ini berarti ada kunut subuhnya berarti NU, ini nggak ada kunut subuhnya berarti Muhammadiyah." Itu terlalu cepat ngambil kesimpulan. Tapi lihat apa perkataan para ulama. Jangan dilihat NU Muhammadiyah itu lain, karena NU Muhammadiyah nggak ada di zaman Nabi kan begitu. Tapi lihat bagaimana pendapat para ulama terkait ibadah kan begitu. Itu lebih tepat tabayyun dulu begitu. Tapi di sini kita bukan bahas kunut subuh ada apa enggak, bukan. Tapi pentingnya tabayyun di situ. Satu masjid nanti kita Ramadan, ada yang sholatnya 21, 23, ada yang sholatnya 11. Jangan ngomong, "Oh, ini kalau 11 berarti Muhammadiyah, kalau 21 NU." Jangan ngomong gitu. Tabayyun dulu. Bagaimana keterangan para ulama terkait masalah
tersebut. Ya lihat di kitab-kitab fikih mereka. Jadi jangan terlalu terlalu cepat ngambil kesimpulan. Nanti yang satu jilbabnya lebar, yang satu jilbabnya nggak lebar, lagi-lagi dibilang yang jilbabnya lebar Muhammadiyah, yang nggak lebar NU, salah lagi. Karena apa? Terlalu cepat dia ngambil kesimpulan ngomong. Jadi jangan lupa tabayun. Tujuannya tadi agar dia lebih hati-hati, agar dia mengetahui ya bagaimana dia bersikap. Ngomong jangan, lanjut jangan, lakukan jangan, dan seterusnya. Kenapa? Karena ketelitian atau tabayun, tasabbut dalam perkara-perkara seperti ini akan menghasilkan faedah-faedah yang banyak sekali. Kalau tidak tabayun, ya sudah, keceplosan, kebablasan. Kemudian manfaat yang lain, terhindar dari keburukan yang besar. Enggak tabayun, ya sudah, dia kena keburukan yang besar. Di mana agama, akal, dan kematangan seorang hamba dapat diketahui dengan cara dia tabayun apa enggak begitu. Dikit-dikit ngomong, wah ini mah NU, wah ini mah Muhammadiyah, akalnya cetek. Orang cerdas tabayun dulu. Dengan dia tabayun bisa diketahui nilai atau status kecerdasannya. Para ulama ya ketika mereka ditanya tentang satu masalah ini tabayun dulu. Orang-orang talabul ilm, orang-orang yang berilmu ketika sampai kepada satu masalah tabayun dulu. Makanya kadang-kadang ini bukan satu patokan pasti. Ya kadang-kadang saya nanya sama orang-orang yang tabayun, yang suka tabayun ini saya nanya kadang-kadang, Pak, mohon maaf pendidikan terakhir apa gitu. Oh saya S1 di sini Ustaz. Oh saya S2. Kadang-kadang saya nanya sama orang yang nggak suka tabayun gitu. Pak si fulan tuh kok cepet banget nyimpulin omongan orang ya. Dia pendidikannya apa? Wah dia mah nggak sekolah Ustaz. Wah dia mah SD. Walaupun itu nggak patokan pasti. Ya jadi patokan secara umum adalah yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Orang yang pakai tabayun adalah orang yang cerdas. Kualitas agama seseorang, kualitas akal seseorang, kualitas kematangan seseorang bisa dilihat dia terlalu cepat menilai seseorang atau tidak, pakai tabayun atau tidak. Karena kadang-kadang juga ya betul juga yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Biasanya mungkin dia lebih mengedepankan hawa nafsunya. Orang yang cerdas, orang yang berakal, orang yang matang pikirannya nggak secepat itu menilai seseorang. Akan tapi dia pakai yang namanya tabayun. Seperti itu. Jadi tabayun, tidak menilai orang dari zohirnya saja. Saya pernah dapat informasi ada salah seorang syekh datang dari luar negeri, dari Timur Tengah, mungkin nggak tahu di mana. Yang jelas bukan Arab Saudi ya, dari Timur Tengah, nggak tahu di mana. Dia orang syekhnya syekh dalam bidang tafsir Quran atau hafiz Quran, dalam bidang Al-Quran, hafal Quran 30 juz. Disuruh salah seorang jemput syekhnya ini di bandara. Di kepala orang ini syekhnya jenggotnya lebat. Ketika sampai di bandara ternyata syekhnya jenggotnya bersih. Kemudian ditanya, loh syekh, saya pikir antum jenggotnya lebat, ternyata kok bersih begitu, cukur jenggot, kenapa? Diceritakan sama syekhnya. Katanya di tempat beliau tinggal, orang kalau jenggotan di penjara karena tempat kerusuhan. Lagi-lagi tabayun, nggak langsung menilai, ya syekhnya cukur jenggot, kayaknya bukan syekh sunnah itu. Akhirnya nggak jadi dijemput, ditinggalin. Tidak, tapi tabayun, tanya. Ya makanya ada orang yang cukur jenggot, kita jangan suuzon. Para ulama nggak ada yang bilang cukur jenggot langsung kafir. Bukan berarti kita nggak bilang bukan berarti kita bilang jenggot nggak wajib, bukan. Kita mah bilang tetap lurus-lurus saja, jenggot itu wajib, cukur jenggot salah. Tapi kalau ada orang cukur jenggot, ya kita jangan suuzon, tabayun dulu, tanya gitu. Ya sama juga orang yang nggak sholat malah sholat, tabayun dulu kenapa dia nggak sholat. Jangan langsung kita dengar kata para ulama. Salah satu pendapat menyebutkan orang nggak sholat kafir, langsung kita kafirin dia, nggak benar. Tapi tabayun dulu. Makanya ini adalah
faedah dari tabayun. Dia akan mendapatkan banyak faedah, selamat dari berbagai keburukan, kemudian menunjukkan kematangan agamanya, kematangan akalnya, kematangan pikirannya dengan dia tabayun ini. Nah, buat kita jangan lupa poin ini, kita tabayun. Kapan waktu kita dengar satu masalah, tabayun dulu, jangan langsung oh iya ya, langsung kagak ditegur sama sekali orangnya, tidak. Tapi kita tabayun. Lanjutannya, berbeda dengan seseorang yang tergesa-gesa, dia nggak mau tabayun pada awal-awalnya terhadap suatu perkara, sebelum ia meneliti, sebelum ia tabayun, sebelum ia mencari tahu hukumnya. Jadi orang yang tabayun dengan orang yang tidak mau tabayun ini berbeda. Kenapa? Karena sesungguhnya hal tersebut akan mengakibatkan suatu hal yang tidak diharapkan. Apa yang tidak diharapkan? Yang tidak diharapkan seseorang itu mendapatkan keburukan. Kayak misalnya orang yang gerasa-gerusu, kemudian tahu-tahu mereka diomong gitu kan. Aslinya mereka kagak mau diomong, cuma salah sendiri. Kenapa kemarin kagak pakai tabayun, gerasa-gerusu asal ngomong ini ngomong itu. Gitu. Sebagaimana yang terjadi pada orang-orang yang ditegur oleh Allah dalam ayat ini. Apa? Yaitu ketika mereka tidak mau tabayun, lalu mereka asal bunuh orang yang menyerahkan dirinya kepada mereka, di mana pada saat itu ada ghanimah yang dipegang sama orang itu, ada harta milik orang lain yang bersamanya, yang dilihat ghanimah depan mata oleh orang yang Allah sebutkan dalam ayat ini, sebagai suatu dugaan bahwa hal ini hanya sebagai suatu penghindaran diri dari pembunuhan. Jadi mereka mikirnya orang ini ketika mengucapkan assalamualaikum, ini bohong nih, kayaknya orang kafir nih, dia megang duit banyak, ghanimah juga ada, dilihatnya lumayan ini, langsung main bunuh aja. Jadi penilaian dia terlalu cepat, dia ngucapin salam paling biar nggak dibunuh, langsung dibunuh aja, disalahin oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan apa? Ternyata hal ini adalah suatu kesalahan. Karena itu Allah menegur mereka. Karena nggak pakai tabayun, asal langsung menilai seseorang. Allah tegur. Apa Allah menegur mereka? Lihat di akhir halaman 156. Allah mengatakan, wala taqulu, jangan kalian kecepatan mengatakan liman alqa ilaikumussalam, kepada orang yang mengucapkan salam kepada kalian, lasta mu'minan, jangan kecepatan bilang mereka bukan orang beriman. Tabtaguna aradal hayatid dunya, cuma gara-gara kalian ngarepin dunia yang enggak seberapa. Fa indallahi maghanimu katsirah, di sisi Allah ada ghanimah yang lebih banyak dari itu. Keterangannya lihat di halaman 157 baris kedua. Maksud dari ayat ini seakan-akan dikatakan, janganlah kalian didorong oleh harta yang sementara lagi sedikit yang kalian lihat mereka pegang itu, lalu kalian melakukan perbuatan yang tidak semestinya. Mestinya jangan dibunuh itu orang, dibunuh oleh kalian gara-gara ngelihat ghanimah depan mata yang gak seberapa, hingga membuat kalian luput dari pahala di sisi Allah yang banyak, kemudian abadi. Di dunia banyak, harta orang banyak tapi kagak abadi. Harta yang abadi yang mana? Harta yang abadi itu yang justru disedekahin. Ada dua kejadian kita sampaikan. Yang pertama kejadian di zaman Nabi SAW. Aisyah radhiyallahu anha ditanya sama Nabi, kita habis motong kambing, yang nyisa apa begitu. Kemudian kata Aisyah, yang nyisa paha, yang lain udah dibagi-bagi ya Rasulullah. Oh, justru yang dibagi-bagi itu yang bakal nyisa di sono di akhirat. Paha itu kita makan kagak ada di sono di akhirat. Yang dibagi-bagi itu yang bakal nyisa. Kalau di kepala Aisyah lain, di kepala Rasulullah lain gitu. Ada juga yang kedua, salah seorang salaf, orang soleh terdahulu, rajin banget sedekah gitu. Dia duitnya banyak, sedekahnya banyak, sampai orang mikirnya orang bahasa yang ngeliatnya ini gila banget, duit banyak malah dibuang-buang begitu aja, padahal nyari duit capek gitu kan.
Terus ditegur ini orang, kata ini orang bilangnya apa? Justru saya masih pelit. Ya, saya pengen harta saya ini saya bawa nanti ketemu di akhirat. Makanya caranya disedekahin. Kalau orang mikirnya bodoh begitu. Ya capek-capek nyari duit, rajin banget sedekahnya begitu. Padahal pikiran orang ini lain. Justru yang disedekahin itu yang nanti bakal diambil di akhirat. Kalau kagak disedekahin, seseorang meninggal dunia, paling-paling duitnya itu apa? Duitnya itu ya jadi warisan, udah jadi urusan orang-orang ahli warisnya. Atau kagak disedekahin, anyut di bawah banjir, atau hilang di gondol maling, begitu. Kenapa? Kagak disedekahin. Tapi kalau disedekahin utuh di sono bakal dia dapat. Kemudian ya, yang berikutnya teguran dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan lebih abadi daripada yang depan mata tadi, ghanimah. Dia ngucapin salam, pikirnya dia ghanimah banyak, tusuk bunuh gitu kan. Diambil ghanimahnya sama dia. Maka lanjutannya disebutkan oleh penulis rahimallah, hal ini adalah sebuah isyarat bahwa seorang hamba bila ia merasakan dorongan-dorongan jiwanya condong kepada suatu kondisi yang berasaskan hawa nafsu. Jadi kalau jiwa ini condong kepada satu kondisi yang lebih mengedepankan hawa nafsu, ya kayak ini kan kejadian ini kan kayaknya orang ini lebih mengedepankan hawa nafsu karena ngelihat ghanimah depan mata begitu. Atau kita misalkannya ngadepin masalah ini, misalnya di kantor ada proyek besar-besaran, ada keuntungannya besar sekali begitu. Wah, nafsu ini menggebu-gebu pengen dapetin. Maka di sini bisa dipakai nih ilmu tabayun. Tabayun dulu, bener nggak nih gitu, halal nggak nih gitu. Atau misalkannya sesuatu yang membahayakan dirinya. Ya, misalkannya ada yang membahayakan dirinya. Contoh apa? Contoh misalkannya ada seseorang ya didatangi oleh seseorang yang ngaku polisi. Saya polisi begitu. Saya dengar informasi bahwa di rumah ini disembunyikan kejahatan ini itu. Ini yakin yang punya rumah deg-degan ini didatangin polisi. Ini kan membahayakan dirinya. Yang punya rumah harusnya jangan deg-degan. Cek dulu itu polisi beneran apa enggak gitu. Ya, ibu saya rahimahullah dulu waktu masih hidup, beberapa tahun yang lalu, udah lama ngalamin kejadian ini. Jadi di rumahnya didatangin polisi. Setelah itu jadi sakit-sakitan beberapa hari begitu, nggak enak makan apa gitu, namanya orang tua gitu kan. Akhirnya cerita sama saya ajarin tabayun dulu. Dari situ kalau ada yang datang jangan takut, saya kasih tahu gitu kan, maksudnya saya bilangin tabayun. Ternyata bener, setelah tabayun yang kemarin datang itu ternyata orang suruhan. Jadi ada warga yang kagak demen sama ibu saya, kagak demen dalam artian syirik, iri gitu. Ternyata itu polisi suruhan orang itu, biar hidupnya kagak nyaman, biar gelisah begitu kan. Dari situ ibu saya udah tahu masa bodoh. Jadi setelah tabayun jadi bermanfaat. Jadi kalau dapetin sesuatu yang membahayakan diri, tabayun dulu. Ya, tabayun. Jangan langsung kita deg-degan, kebawa deg-degan jadi kita sakit-sakitan. Tapi kita tabayun dulu. Hendaknya ia ingatkan jiwanya itu dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menahan nafsunya tersebut. Jadi kalau ini misalkannya dihadapin sesuatu yang nafsu kita lebih menggebu-gebu, jangan dilihat itunya deh. Kayak misalkannya apa? Ada seseorang yang dia kerjanya di laut. Dia pernah lihat di laut itu katanya kalau kerja megang kapal-kapal tertentu itu mungkin sehari apa sebulan 100 juta dapat. Kalau nggak sehari, seminggu atau sebulan 100 juta dapat itu. Dia lihat itu uang-uang rupiah itu pakai dus-dus Indomie katanya. Tapi dia masih ingat akhirat.
Karena semuanya itu ada penipuan, ada kecurangan. Dia masih ingat akhirat. Dia lihat duit yang depan mata nggak seberapa. Padahal nafsu menggebu-gebu. Dia suka ditelepon sama temennya, lo mobilnya apa sekarang? Temennya gonta-ganti mobil. Sementara terakhir dia dulu mobilnya apa gitu, mobil biasa, mobil keluarga, bukan mobil-mobil SUV gitu yang mobil mewah, bukan. Dicengin sama temannya, tapi dia mikir apa? Dunia semua Ustadz. Salah seorang jamaah saya ngisi kajian di kampungnya itu, di daerahnya, dicerita kayak begitu. Dia suka dipanas-panasin sama temannya. Makanya di sini dibimbing kita, kalau ada perkara-perkara nafsu kita menggebu-gebu, kita ingat itu nggak seberapa dibandingkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, daripada kita harus curang dapat keuntungan yang nggak seberapa. Atau tadi ya, membahayakan diri. Kita ingat semua takdir udah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan apa? Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa ma qad katabahallahu laka. Ketahuilah, kalau orang-orang pada ngumpul pengen memberikan bantuan kepadamu, mereka nggak bakal mampu memberikan bantuan lebih dari yang Allah tetapkan. Orang-orang ngumpul nih pengen berikan bantuan, ketahuilah mereka nggak bakal mampu memberikan bantuan lebih dari yang Allah tetapkan. Ya, salah seorang nelpon saya, Ustadz, tolong cari tanah, cari rumah di Jakarta. Buat apa Pak? Buat Ustadz nanti, buat Ustadz tinggal. Saya mau beliin buat Ustadz. Saya udah kepikiran. Ini paling kalau beliin rumah cuma yang berapa puluh juta atau berapa ratus juta. Kalau MM-an nggak bakal beliin saya gitu kan. Karena apa? Walaupun orang pengen usaha membantu kita, nggak bakal dia bisa bantu kita kecuali hanya sebatas yang Allah tetapkan. Makanya saya nggak terlalu girang amat. Akhirnya saya cari itu rumah di sekitaran Condet. Saya dapat rumah 2 lantai, 150 meter, 1,5 M. Saya bilang sama yang punya rumah, saya ada yang mau beliin rumah, tapi nggak tahu mau dibeliin nggak rumah ini nih. Ayo Ustadz, lihat dulu rumah saya, lihat dulu. Saya nggak mau lihat, karena saya nggak yakin saya mau dibeliin harga 1,5 M ini. Saya telepon yang mau beliin saya rumah, Pak, saya udah dapat rumah 1,5 M di Condet. Mahal juga Ustadz ya. Ustadz, kalau rumah di pinggiran Jakarta mau nggak? Wah, nggak mau Pak. Saya kemarin juga ada yang nawarin rumah, 2 orang nawarin rumah ke saya. Yang satu nawarin rumah di Jatisari. Saya pikir saya jadwal kegiatan banyak sekitaran sini. Saya bilang, Pak, syukuran Pak, mendingan saya ngontrak aja. Kemudian yang satu lagi nawarin rumah lebih dekat lagi tuh, di Rawamangun. Tapi saya hitung Rawamangun masih sekitaran sini juga, saya masih agak berat daripada saya capek gitu kan. Kalau di Jatisari rumahnya di komplek, jalur mobil akses luar biasa. Saya pernah datang ke rumahnya langsung. Di Rawamangun belum datang saya, cuma katanya informasinya 2 lantai, kamarnya ada 3. Tapi saya pikir jauh juga gitu. Nah, maka di sini kita perhatikan, ketika orang ingin memberikan manfaat kepada kita, nggak bakal lebih kecuali hanya sebatas yang Allah tetapkan saja. Kemudian wa'lam annal ummata law istama'at ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in illa qad kataballahu 'alaika. Ketahuilah, kalau orang semuanya pada ngumpul pengen nyelakain kalian, mereka nggak bakal bisa nyelakain kalian kecuali hanya sebatas yang Allah tetapkan saja. Jadi jangan kepikiran bakal ngebunuh, bakal nih, paling cuma teriak doang, karena memang Allah menetapkan cuma sampai situ doang usahanya begitu kan. Sehingga kita kalau ada sesuatu yang ingin mencelakakan diri kita, kita nangkapnya demikian, jangan lupa kita tabayun dulu. Jangan langsung kelewat, kita ketakutan, deg-degan, akhirnya kita jadi sakit. Tapi kita tabayun dulu. Dan kita mendahulukan keridhaan Allah daripada keridhaan diri sendiri, karena hal itu merupakan dorongan bagi jiwa dalam melaksanakan perintah Allah walaupun hal itu berat baginya. Ya, jadi walaupun tabayun itu berat, ya kadang-kadang ini terutama terkait masalah harta ya. Harta ada di kantor melimpah tapi haram. Karena kita tahu begini, cuma ditinggalin berat juga, nggak gampang gitu kan. Dapat keuntungan depan mata nih, dapat mobil nih, dapat rumah nih, berat kita ninggalin. Yang lain pada masa bodoh dan hidupnya juga kita lihat enak-enak aja. Cuma kita tahu ilmunya, jadi kita berat untuk ngelakuinnya gitu kan. Walaupun itu berat buat kita,
jangan lupa kita tabayun dan kita yakin sama Allah. Kalau memang itu haram maka kita tinggalkan. Ya walaupun itu berat buat kita tinggalkan. Ada salah seorang jamaah saya, dia pernah kerja, gaji dia 1 bulan 50 sampai 80 juta. Dia tinggalin. Dia kerja di bank riba. Gaji dia 50 sampai 80 juta. Dia bilang, "Ustadz, dulu saya kerja jadi apa gitu, pangkatnya di bank apa gitu. Gajinya dia 50 sampai 80 juta. Untuk yang atasan dia itu bisa 100 sampai 150 juta gaji bulanannya. Tapi dia bilang dia tinggalin, sekarang dia bisnis properti. Dia bisnis properti. Dia beli rumah, dia jual. Nggak laku-laku, makin mahal. Akhirnya laku juga. 2 kali modal, 3 kali modal, 4 kali modal, seperti itu. Yang jelas dia tinggalin. Dan Nabi mengatakan seseorang yang meninggalkan perkara yang haram, Allah ganti dengan yang lebih baik. Meninggalkan perkara yang haram karena Allah ganti dengan yang lebih baik. Akhirnya bapak tadi setiap hari pengajian mulu sekarang. Dia bilang apa? Alhamdulillah Ustaz, saya pengajian mulu. Saya punya dagangan rumah ada 3. Yang 1 laku, ntar saya beli lagi, sekarang lagi jalan. 1 rumah laku bisa buat hidup setahun, dia bilang. Masya Allah. Ya Allah berikan keberkahan. Dan memang mungkin itu rizkinya dia. Seperti itu. Kemudian lanjutannya di halaman 157, paragraf yang kedua. Nah, kemudian Allah berfirman dengan maksud mengingatkan mereka tentang kondisi mereka pertama kali dulu, ya sebelum mereka diberi petunjuk kepada Islam. Jadi di sini Allah ngingetin, dulu kalian juga begitu, jangan cepet-cepet nilai orang lain, kafir, ngucapin salam kafir kemudian dibunuh, jangan. Ya, dulu kalian juga begitu. Sama nih kita nih yang mungkin sudah mulai mengenal sunnah atau sudah lama mengenal sunnah, sudah belajar sunnah, sudah belajar Islam dan seterusnya. Jangan kita keburu nilai saudara kita. Saudara kita ini dikit langsung dinilai, wah itu mah bukan sunnah, wah itu mah alirannya ini, pahamnya ini, wah dia ngikut sana. Jangan keburu menilai orang lain. Lihat Allah sebutkan, kadzalika kuntum min qabl. Dulu kalian juga seperti itu. Famannallahu alaikum. Kemudian seiring berjalannya waktu, Allah kasih nikmat kepada kalian. Apa maksudnya? Maksudnya disebutkan oleh penulis rahimahullah, sebagaimana Allah memberikan hidayahnya kepada kalian setelah kesesatan kalian, demikian pula Allah memberikan hidayahnya kepada selain kalian. Jadi kalian nih ceritanya dapat hidayah dulu kayak gimana, maka seperti itu yang lain juga sama. Jangan keburu nilai orang lain, jangan terlalu cepat menilai orang lain. Dan sebagaimana hidayah itu kalian dapatkan sedikit demi sedikit, begitu pula selain kalian. Maka memahami secara sempurna akan kondisi pertama kali yang kurang dan muamalahnya terhadap orang yang sama seperti kondisinya dengan tuntutan pengetahuannya tentang kondisinya pertama kali, dan seruannya untuk orang tersebut dengan hikmah dan nasihat yang baik adalah diantara sebab-sebab yang paling besar dalam memberikan faedah dan manfaat kepadanya. Jadi untuk memberikan manfaat kepada orang lain, yang pertama caranya ingat kondisi dia dulu juga sama begitu. Kemudian yang kedua, kasih nasihat baik-baik gitu. Jadi ingat kondisi dulu dia juga sama begitu. Di situ dia jadi nggak terlalu cepat menilai orang lain. Yang kedua, jangan lupa tetap didakwahin. Sementara yang dilakukan oleh orang yang Allah salahin dalam ayat ini, mereka pertama cepat menilai orang lain. Orang lain yang depan mata dibandingin sama kondisi dia yang udah sekarang udah mapan agamanya. Ya kagak nyambung. Dulu dia juga agamanya kan kagak mapan. Begitu. Kemudian yang kedua, main bunuh aja. Padahal yang benar bagaimana? Yang benar yang pertama, memahami kondisi orang lain kayak gimana dulu dia sih mengenal hidayah. Kemudian yang kedua, tetap dinasehatin. Jangan dimusuhin. Itu cara yang benar. Karena itulah Allah mengulangi perintahnya untuk tabayun, fatabayyanu, jangan lupa kalian tabayun. Jadi kalau ngelihat apa-apa jangan terlalu cepat menilai orang lain. Oh si fulan begini. Ingat dia dulu dong, dia dulu juga sama kali begitu juga, begitu kan. Cuma sekarang udah mapan agamanya, alhamdulillah dia udah banyak belajar dan Allah berikan rizki istiqomah. Yang lain kan jangan cepat menilai.
begitu. Dan orang yang keluar berjihad di jalan Allah, lanjutannya ya, dan orang yang keluar berjihad di jalan Allah dan berjuang memerangi musuh-musuh Allah serta menyiapkan diri dengan berbagai persiapan demi mengalahkan mereka, dia diperintahkan untuk teliti, untuk tabayun terhadap orang yang mengucapkan salam kepadanya. Makanya kita ingat ya, Nabi SAW ketika memulai peperangan, sama Nabi diingetin, perempuan-perempuan nggak boleh dibunuh, pohon-pohon, tanaman nggak boleh dirusak, anak kecil nggak boleh dibunuh, orang yang tua nggak boleh dibunuh, termasuk ini orang yang mengucapkan salam nggak boleh dibunuh. Kan ada kasus salah seorang sahabat yang pengen memenggal lehernya orang kafir, kemudian orang kafir ini mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi tetap dipenggal. Kemudian ketika nyampe informasinya kepada Nabi SAW, sahabat ini mengelak, ya Rasulullah, dia bilang la ilaha illallah karena takut sama pedang saya. Tetap sama Rasulullah nggak boleh. Kita tetap menilai yang zohir, kita menilai yang lahir, yang kelihatan. Dia bilang la ilaha illallah, ya sudah, Islam saja, kita hukumi dia Islam. Seperti itu ya. Jadi harus tabayun. Kita tabayun terhadap orang-orang yang mengucapkan salam dan yang lainnya. Nah, karena ada indikasi kuat yang menunjukkan bahwa tindakan itu hanyalah sebagai suatu jalan menghindar dari pembunuhan dan khawatir akan dirinya. Jadi kalau ada orang mengucapkan salam karena menghindar pembunuhan, khawatir akan dirinya, kita tabayun dulu, ya udah kita nilai zahirnya saja, jangan langsung main bunuh. Ini kalau yang dimaksudkan dalam ayat. Ya. Sama seperti dulu waktu teman-teman yang dari Maluku, ketika dulu ada kasus di Ambon, Obed sama Ocan itu, ada sebagian teman yang cerita ketika mereka nemuin orang, ditanya, orang Islam bukan gitu. Orang Islam, coba ngucapin syahadat gitu. Coba kemudian suruh ngucapin syahadat, akhirnya mereka ngucapin syahadat, ada yang baca astaga atau apa gitu. Nah, orang kafir nggak tahu. Ternyata dari situ diketahui dia orang kafir, baru diproses. Gitu. Jadi pentingnya tabayun. Ya, pentingnya tabayun. Dan seperti itu Nabi SAW mengajarkan, jangan lupa tabayun. Ya, sesungguhnya hal itu menunjukkan perintah untuk tabayun. Hal itu yang mana? Yang disebutkan dalam ayat. Ada anjuran tabayun dan berhati-hati dalam segala kondisi di mana terjadi suatu perkara yang samar. Lanjut di halaman 158. Terjadi suatu perkara yang samar padanya, nggak jelas, dan seseorang harus meneliti atau bertabayun masalah itu hingga masalah tersebut jelas baginya dan teranglah maksud kebenarannya. Jadi ini anjuran untuk tabayun. Ya, anjuran tabayun. Jadi kalau ada perkara-perkara yang jelas sebagaimana disebutkan, ada perkara-perkara yang tidak jelas sebagaimana disebutkan dalam ayat, maka tabayun dulu. Ada orang kafir takut sama pedang, dia mengucapkan salam, assalamualaikum, maka tabayun. Ya, mungkin dia kalau memang ini mungkin jangan main penggal, tapi mungkin ditawan, ya, atau dilumpuhkan, dipegang, diikat, kemudian dibawa, kemudian diproses, dilapor ke ulil amri dan seterusnya. Ya, jadi di sini ada isyarat untuk tabayun. Kemudian yang terakhir, innallaha kana bima ta'maluna khabira. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Apakah hanya mengetahui saja? Tentunya tidak. Makanya di sini disebutkan lanjutannya, hingga Allah membalas setiap orang atas apa yang telah diperbuat dan diniatkannya sesuai dengan apa yang diketahui oleh Allah dari kondisi hamba-hambanya dan niat-niat mereka. Jadi kalau disebutkan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan, tidak hanya sekedar Allah tahu, tapi nanti ada balasannya. Ya, ini ayat yang bisa kita bahas pada kesempatan kali. Jadi kesimpulannya adalah
Kita bisa lihat lagi di halaman 155, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, berarti Allah membimbing orang-orang yang beriman. Idza darabtum fi sabilillah, kalau kalian berangkat jihad fi sabilillah, fatabayyanu, sama Allah dibimbing untuk tabayyun. Tabayyun yang dimaksud seperti apa? Gambarannya seperti kalimat berikutnya, wala taqulu liman alqa ilaikumus salam, jangan kalian mengatakan kepada orang yang memberikan salam kepada kalian, lasta mu'minan, engkau bukan orang beriman. Jangan seperti itu, langsung keburu menilai. Gara-garanya apa? Tabtaguna aradal hayatid dunya, kalian ngarep dunia yang gak seberapa, ada ghanimah depan mata langsung dibunuh. Dia ngucapin salam palingan takut karena pedang, salah. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa indallahi maghanimu katsira, di sisi Allah ghanimah lebih banyak dari yang kalian lihat depan mata. Jangan cepat menilai orang lain. Kadzalika kuntum min qabl, dulu kalian juga seperti itu. Famanallahu alaikum, kemudian Allah kasih nikmat, kalian mapan agamanya, jadi kayak sekarang. Fatabayyanu, maka oleh karenanya jangan lupa tetap tabayyun. Innallaha kana bima ta'maluna khabira, sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang kalian kerjakan. Dan tabayyun ini prinsipnya di segala hal, sampai hal-hal yang mungkin biasa-biasa saja. Macam saya kadang suka naik mobil online, pesan mobil, kemudian namanya si fulan. Saya ragu nih, ini orang Islam bukan ya? Saya masuk mobil, saya tanya, masnya orang Islam? Iya orang Islam pak. Oh ya udah, saya ngucapin salam dulu. Assalamualaikum, gimana kabar? Dia bilang waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Saya pernah juga ketemu driver, ternyata drivernya orang Nasrani. Kemudian dia ngobrol, dia Nasrani begini. Sempat dia ngomong katanya Nasrani beda sama Islam. Kalau Islam itu ke masjid mana aja oke semua gitu kan. Tapi kalau Nasrani saya tercatat di gereja ini pak. Jadi saya kalau ibadah datang ke sana yang dicerita. Kemudian ada juga saya ketemu orang Chinese, ternyata dia orang Buddha apa orang Konghucu begitu kan. Dia kurang aktif tuh, nggak banyak ngobrol. Ya udah saya diem aja, ya udah saya nggak jadi salam ya. Saya ngomong begitu, tabayun dulu gitu kan. Kadang-kadang pernah ngalamin dulu sekali gitu, datang ketemu, assalamualaikum. Oh maaf pak, saya orang Nasrani itu. Oh maaf saya salah gitu. Pernah waktu itu ada salah seorang ke rumah, pengen masang internet. Saya nanya juga, masnya orang Muslim apa bukan? Oh bukan pak, saya orang Nasrani. Ya udah, saya cuma nanya doang. Saya nggak jadi ngucapin salam ya gitu. Oh iya. Kemudian di rumah saya dilihat ada apa namanya film orang tawaf di Ka'bah. Saya setel Mekah waktu itu, TV Mekah. Kemudian dia ngerasa pengen tawaf di Ka'bah juga. Saya bilang kalau orang kafir nggak boleh kesini mas, harus Islam. Kenapa pak? Emang begitu aturannya. Nggak bakal boleh. Akhirnya seiring berjalan waktu pas Ramadan dia WA saya, Pak alhamdulillah saya udah masuk Islam. Terus lewat mana masuk Islamnya? Oh lewat ini PRT setempat. Tapi sekarang udah nggak kontak lagi sama sales internet tersebut, karena sales internet Bolt Home udah bangkrut, udah tutup. Ya, wallahu alam. Jadi yang jelas poin inti dari pembahasan kita adalah jangan lupa tabayun di segala masalah. Ya kalau ada masalah-masalah harta yang kayak model orang tadi ngelihat ghanimah depan mata, kemudian ada orang pengen disabet pakai pedang, kemudian mengucapkan salam, assalamualaikum, tapi dia ngelihatnya harta tuh. Gimana caranya nih orang cepat mati, ghanimah dia bawa pulang. Nafsu berarti yang lebih dikedepankan, harusnya tabayun. Jangan keburu nafsu, karena pahala di sisi Allah lebih besar. Sama juga orang-orang yang mungkin dia bisnis, kemudian ada temannya mengatakan ini bisnis haram karena begini-begini, dia jangan masa bodoh. Ada sebagian orang masa bodoh, yang penting gua jalan, yang penting gua sholat, hidup enak, ibadah, nanti sedekah amanah yatim, jangan. Tapi kita tabayun, bener nggak kata teman kita bisnis kita nih haram gitu. Kalau memang haram, tinggalkan, jangan mengedepankan hawa nafsu. Tapi kalau ternyata tidak haram, maka kita ingatkan teman kita, jangan keburu cepat-cepat bilang haram-haram, nggak boleh, tapi harus tabayun terlebih dahulu. Begitu juga dalam masalah-masalah yang membahayakan diri kita. Ya katanya kita bakal begini, atau mungkin pernah waktu itu rame-rame ya ketika pilkada atau yang semakna dengannya, ada rekaman tersebar di WA,
ya, dibilangnya ini ada orang badannya gede-gede ngumpul di kafe ini, di mall ini, wah bahaya, hati-hati orang Islam gini-gini, wajahnya kayaknya orangnya ini, kayaknya orang kafir ini. Jangan main sebar-sebarin aja, tapi coba tabayun. Tuh orang ngumpul di kafe ngapain? Kali ngopi, main tuduh-tuduh sembarang, ya. Maka inilah pentingnya dari tabayun, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semua dan kaum muslimin agar kita bisa mengaplikasikan ini tabayun, dan ketahuilah tabayun itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketimbang orang yang gerasa-gerusu cepat menilai orang lain, ujung-ujungnya dia kesalahan. Ya, wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita terlindungi dari terlalu cepat menilai orang lain tanpa tabayun. Ya, wallahu a'lam. Ini yang bisa kita bahas. Kemudian kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Pertemuan yang akan datang pekan pertama hari Sabtu, insyaallah kita libur. Kita ketemunya mungkin hari Ahadnya pekan pertama ba'da maghrib. Kemudian besok hari Ahad pekan keempat kita nggak ketemu karena pekan keempat kita libur ba'da maghrib. Kita ketemu lagi besok pekan pertama insyaallah. Demikian yang bisa kita sampaikan. Sebelum ditutup, ada yang ingin bertanya? Silahkan. Ada pertanyaan? Tapi kalau tidak ada, cukup insyaallah. Dan sudah masuk waktu syuruk insyaallah. Sudah 17 menit. Matahari juga sudah naik kelihatan. Sampai di sini kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.